Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan tafsir. Kita masih di tafsir surah Al-Baqarah. Malam hari ini kita akan membaca ayat ke-21 dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini, surat yang cukup panjang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ayat ini adalah merupakan ayat yang terkandung di dalamnya perintah pertama di Quran. Ini ayat kalau kita baca Al-Quran dari Al-Fatihah. Kemudian kita masuk Al-Baqarah, belum ada perintah. Tidak ada perintah dari Allah. Ini adalah perintah pertama di Quran. Surah Al-Baqarah ayat 21. Yang mana dalam perintah ini Allah Subhanahu wa taala memanggil seluruh manusia. Karena kita ini hidup, dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, ada perintahnya, ada larangannya. Tidak dibiarkan begitu saja tanpa melakukan perintah atau meninggalkan larangan. Seluruh manusia begitu. Bahkan dari Adam sampai nanti manusia yang terakhir, itu tidak dibiarkan sudah tanpa perintah, tanpa larangan. Termasuk kita muslim. Dan kita semuanya masuk di ayat ini. Kata Allah, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Ini seruan Allah Subhanahu wa taala, pencipta, pengatur, penguasa kita, kepada kita semuanya. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. U'budu rabbakum, ini perintahnya. Setelah Allah memanggil, maka setelahnya langsung diikutkan dengan perintah. Dan sebagaimana kebiasaan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, jika ada panggilan, maka setelahnya pasti ada perintah dan ada larangan. Ada perintah dan ada larangan. Oleh karena itu, kalau kita mendengar ini panggilan, ya ayyuhan nas atau ya ayyuhalladzina amanu, maka arahkan pendengaran kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, kalau kita mendengar panggilan Allah, segera pasang telinga. Karena setelahnya pasti ada perintah, dipastikan itu. Kalau tidak ada perintah, maka ada larangan. Kata Allah, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Kata manusia mencakup laki-laki dan perempuan. Sebagaimana yang dipahami oleh istri Nabi, Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Dia lagi disisir rambutnya di rumahnya. Cuman kan masjid Nabi berdampingan, bergandengan dengan rumahnya Nabi.
Maka di masjid Nabi SAW memanggil para sahabat. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Ummu Salamah yang mendengarnya, dia katakan, ilaika anni, minggir dulu dariku. Karena pelayannya lagi menyisir rambutnya. Kata pelayannya, Nabi panggil manusia. Laki-laki itu yang dia panggil. Kata Ummu Salamah, saya juga manusia. Ini menunjukkan dulu di kalangan para sahabat, jika ada panggilan wahai manusia, mereka meninggalkan pekerjaannya. Mereka meninggalkan kegiatannya. Karena seperti yang kita bilang tadi di awal, ini pasti ada perintah atau ada larangan. Nah, orang beriman senang kalau ada perintah. Orang beriman cinta kalau ada larangan. Karena ada lagi penghambaan diri kepada Allah. Ada lagi ibadah yang bisa kita lakukan. Untuk tentunya kita panen nanti pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita menghadap kepadanya. Di sini panggilan pertamalah di Quran kepada kita semua, bahkan kepada seluruh manusia. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. U'budu rabbakum, sembahlah Rob kalian. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Karena dia Allah yang telah menciptakan kalian, sembahlah sebagai balasan dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Ini seruannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan seruannya para nabi dan rasul. Kalau kita buka Quran, sebagai contoh, ini kan surah Al-Baqarah. Ini sudah jelas. Ajakan kepada kita untuk menyembah Allah. Tapi kalau kita membaca Quran, ini bukan hanya ajakan di syariat kita. Ini bahkan ajakan di syariat-syariat sebelum kita. Kita bisa langsung melihat, jangan kita melihat ke Adam. Iya. Karena memang dari Adam itu penghambaan murni hanya untuk Allah. Karena Adam dia tidak melanggar peribadatan, penghambaan diri kepada Allah. Dikeluarkan dari surga karena melanggar larangan. Dilarang memakan sebuah pohon itu, tapi dia memakannya. Akhirnya turunlah dia ke bumi. Kalau peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada pelanggarannya. Bahkan keturunannya selalu menghambakan diri kepada Allah. Sampai masanya kaum Nabi Nuh. Disitulah generasi pertama setelah Adam yang melakukan penghambaan kepada selain Allah. Dari Adam disebutkan dari masanya Adam turun ke bumi sampai Nabi Nuh itu 1000 tahun. 1000 tahun. Ya 10 kurun. Itu semua menghambakan diri kepada Allah. Di kaum Nabi Nuh lah mulai ada pelencengan. Mulai ada yang menyembah selain Allah. Maka Allah mengutus Rasul pertama. Kalau kita baca Quran, anggaplah kita baca surat Hud. Ketika Allah mengutus seorang Rasul dari manusia, utusan pertama Nabi Nuh. Allah katakan, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, inni lakum nadhirum mubin.
saya ini pemberi peringatan yang nyata kepada kalian. Apa ucapannya? Allah ta'budu illallah. Untuk kalian tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah. Ini Nuh. Rasul pertama. Tidak ada Rasul sebelum. Tidak ada Rasul sebelum Nuh. Mengajak orang untuk menyembah Allah saja. Tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu, dari zamannya Nabi Nuh kita meringkas saja. Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya, ada yang menjawab, ada yang tidak. Yang menjawab itulah yang berhasil selamat naik di perahu. Yang tidak menjawab maka tenggelam di banjir bandang. Hiduplah orang setelah itu. Masih sama seperti dari Adam. Menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan setelah masa Nuh jauh, kembali lagi manusia berpaling. Kembali lagi orang-orang ya mulai menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilupa lagi. Karena setan tidak akan pernah berhenti menggoda kita. Karena setan akan menampakkan awal cinta orang soleh. Sebenarnya awal dari kesyirikan Nabi orang kaum Nuh bukan langsung dia sembah patung. Bukan. Tapi setan membisikkan kepada mereka, ini orang soleh, kamu harus cinta. Setelah itu mereka cinta, orang soleh. Berlebihan cintanya, dia sembah. Mulai awalnya dia elus-elus fotonya. Fotonya, baru gambarnya saja. Dia mulai elus, dia elus juga badannya. Kenapa kamu ibadah itu? Tidak. Berkah. Awal, lama-lama, dia sembah. Setelah musibah besar itu, tenggelam yang tenggelam, selamat yang selamat, lama lagi. Dilupakanlah lagi ilmu. Setelah itu, melenceng lagi. Di antara melenceng adalah kaum Ad. Kaum Ad ini juga kaum di antara yang berpaling dari penghambaan diri kepada Allah kepada penghambaan diri kepada patung. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus kepada mereka Hud. Wa ila adin akhahum hudan. Kepada kaum Ad kami utus saudara mereka satu sukunya. Hud. Kita tahu apa dakwanya, apa seruannya. Qala, dia berkata, ya qaumi u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaum, sembahlah Allah. Sembahlah Allah. Tidak ada bagi kalian sembahan yang berhak disembah selain Dia yang di langit. Ini ajakannya. Rasul kedua setelah Nuh. Setelah Nuh. Setelah itu kita tahu kan di dakwanya Rasul pasti ada yang mengabul, ada yang menjawab, ada yang juga yang tidak. Maka yang menjawab selamat, yang tidak menjawab dibinasakan. Begitu terus. Yang selamat, mereka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lagi. Lama waktu, karena setiap satu generasi Rasul itu, lama lagi baru ada Rasul. Lama lagi baru ada Rasul. Ada yang 1000 tahun,
Bahkan ada yang 1.500 tahun, 1.600 tahun. Seperti Nabi kita sama Nabi Isa, itu 1.600. Jadi sudah orang jauh. Jauh lagi dari Allah, utus lagi Rasul. Ini setelah Nuh, Hud. Mulai lagi mereka berpaling. Lama berpaling, maka diutus lagi Rasul. Ini rahmat Allah ini. Nikmat betul kepada kita kalau kita punya Rasul. Karena kalau kita sudah mulai menjauh, Allah akan utus Rasul. Setelah itu, Samud. Kaum Samud. Dulu manusia masih sedikit. Karena kalau melenceng, binasa lagi. Yang menghambakan diri kepada Allah. Yang beranak pinang. Iya. Setelah kaum Ad diutus Nabi Hud, jauh masanya lagi, ada lagi yang melenceng. Kaum Samud. Kaum Samud diutus kepada mereka Nabi Soleh. Rasul dari utusan Allah. Allah katakan di Quran, wa ila Samuda akhahum solehan. Kepada Samud, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus saudara mereka Soleh. Kita tahu apa ajakannya. Qala, Nabi Soleh berkata, ya kaum, u'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Sama, jauhnya masanya itu menunjukkan bahwa sumber risalah dari para nabi dan para rasul itu sama yang di langit. Lihat sama ajakannya, padahal tidak saling mewasiatkan. Jauh masanya. Soleh berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, u'budullah, sembah Allah. Ma lakum min ilahin ghairu. Tidak ada bagi kalian sembahan selain Allah yang berhak disembah. Akhirnya juga sama. Yang menjawab Nabi Soleh, alhamdulillah selamat. Dan yang tidak menjawab durhaka kepada Nabi Soleh, maka dibinasakan. Dibinasakan. Setelah itu, lama lagi waktu, setelah dibinasakan Soleh, maka diutus Nabi Ibrahim. Kaumnya penyembah patung. Termasuk bapaknya pembuat patung Azar. Dia hancurkan patungnya. Dia berdakwah sampai dia juga dibakar. Cuman dapat pertolongan Allah, apinya menjadi dingin. Iya. Beriman kepadanya, siapa yang beriman termasuk juga adalah Nabi Lut. Itu pamannya Nabi Ibrahim. Jadi ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Karena tidak dijawab di kampung waktu itu Nabi Ibrahim, maka dia berpindah lagi ke Palestina dan berdakwah di sana. Dan pamannya juga Lut berdakwah juga di sana dekat. Yang melenceng berpaling adalah kaumnya Lut. Bahkan kaum Lut ini lebih. Dia melakukan maksiat tidak pernah dilakukan oleh generasi sebelumnya. Suka sesama jenis. Na'udzubillah. Belum pernah ada generasi manusia yang begitu. Hanya terjadi di kaum Lut. Perempuan suka perempuan, laki-laki suka laki-laki. Na'udzubillah. Lut berdakwah kepada mereka. Mengajak mereka untuk menghambakan diri kepada Allah. Sama seruannya semuanya. Sama seruannya semuanya. Sembah Allah. Jauhi sembah selain Allah. Tinggalkan dosa dan maksiat.
Saat mau membinasa kaumnya Lut, malaikat mampir di Ibrahim. Sekaligus memberikan kabar kepadanya, karena Ibrahim waktu itu dia sudah tua dan istrinya Saro mandul. Turun malaikat. Nabi Ibrahim waktu itu, karena malaikat berubah wujud menjadi manusia, langsung dia layani saja. Dia langsung pergi potongkan kambing. Tatkala dia hidangkan, tangannya tidak sampai kepada kambing. Ibrahim langsung merasa ini bukan manusia. Ini malaikat. Langsung dia bertanya. Dia takut. Karena malaikat tidak akan turun kecuali untuk menyiksa kaum. Langsung dia takut. Jangan-jangan kaumku akan dibinasakan. Maka ketika hilang rasa takutnya Ibrahim, karena mereka, kami adalah utusan Rabbmu untuk membinasakan kaumnya Lut yang berpaling. Maka hilang rasa takut dari Ibrahim dan diberilah kabar gembira bahwa beliau akan punya keturunan yang bernama Ishak, anaknya satu-satunya nanti dari jalur Saro. Dan langsung dikabari kabar gembira. Setelah Ishak nanti juga punya satu anak yang bernama Yakub. Itulah muncul Bani Israel. Jadi Yakublah yang punya banyak anak, 12 anak. Itulah dibilang Bani Israel, sampai sekarang dibilang Bani Israel. Itu keturunannya Yakub. Karena Yakub punya nama lain Israel. Jadi diberi kabar gembira bahwa dia akan punya anak Ishak. Istrinya kan lihat di pintu. Dibilang, masa saya akan dapat anak? Saya ini kan sudah tua. Cuma dikatakan demikianlah Rabbmu akan memberikan, melakukan apa yang dikehendaki. Itu sudah dikatakan oleh Rabbmu pasti terjadi. Mau tua ataupun muda, kalau Allah kehendaki punya anak ya punya. Tidak ada yang bisa menolak takdir. Sebagaimana tidak ada yang bisa mendahului takdir. Akhirnya malaikatnya pergi dan Nabi Ibrahim bilang, gimana di sana ada pamanku Lut. Malaikat datang kepada Lut dalam wujud laki-laki. Oh, kaumnya langsung datang. Datang semua apa? Mau itu laki-laki, naudzubillah. Iya. Lut bilang, jangan kalian hinakan saya di tamuku. Ini tamuku. Jangan hinakan saya di tamuku. Sampai Nabi Lut bilang, kalau kalian mau ini adalah putriku. Kalian bisa menikah dengannya. Jangan sentuh ini tamu. Mereka bilang, kamu tahu kami tidak mau anakmu. Kami hanya mau itu. Laki-laki. Naudzubillah. Maka malaikat itu bilang, kamu tidak usah takut, mereka tidak akan sampai ke kami. Diberitahulah bahwa kami datang untuk membinasakan kaum. Akhirnya dikatakan kepada Lut, kamu pergi waktu subuh keluar. Ini waktu itu datang malam. Kamu harus pergi bawa seluruh yang mengikutimu waktu subuh. Dan jangan ada yang menengok ke belakang. Mereka pergi subuh, turunlah siksaan yang tidak pernah disiksa kaum sebelumnya, yang turun kepada kaum Lut. Karena mereka punya dosa durhaka yang beda dengan orang sebelum. Karena fitrahnya terbalik. Suka laki-laki, laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan. Maka Allah angkat tempat tinggalnya dengan tanah ke atas. Kemudian dibalik dan dijatuhkan kembali ke bawah. Naudzubillah. Iya. Ini yang terjadi. Setelah itu orang taat lagi. Bani Israel tidak ada yang membelot. Karena dipimpin oleh para nabi dan para rasul. Sampai keturunannya Yakub. Lama baru muncul lagi di kaumnya Musa.
kan Nabi Ibrahim di Palestina hidup beribadah kepada Allah. Kemudian saat keturunannya Yakub, Nabi Yusuf, itulah yang mengangkat mereka ke Mesir. Mengangkat mereka ke Mesir waktu paceklik di Palestina. Sementara yang punya pertanian yang bagus waktu itu dengan pengaturan dari Nabi Yusuf di Mesir. Karena Nabi Yusuf tidak hidup bersama ayahnya karena dibuang oleh saudaranya waktu kecil, dijual ke pedagang Mesir dan dibeli oleh istrinya Fir'aun, istrinya Raja Mesir. Gelarnya dulu Fir'aun semuanya. Iya, dibesarkan di kerajaan sehingga nanti saat dia sudah besar, diangkutlah keluarganya, Yakub, ayahnya dan seluruhnya. Itulah sejarahnya dia masuk lagi Mesir. Sampai berpaling lagi di Mesir, sampai datang itu Fir'aun, Raja Mesir yang mengaku dirinya Tuhan. Allah utus kepadanya Nabi Musa sekaligus Harun. Diutus, mengajak sama. Seperti ini semuanya. Ya ayuhan nas ubudu rabbakum alladzi khalaqakum. Wahai sekalian manusia, sembah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Fir'aun tidak menerimanya, bahkan dia mengaku ana rabbukumul a'la. Dia bilang ke penduduk Mesir, saya Tuhan kalian yang tinggi. Naudzubillah. Akhirnya Allah putuskan, Allah wahyukan kepada nabinya Musa harus keluar dari Mesir. Dia lari panggil semua orang beriman, dikejarlah oleh Fir'aun dan para tentaranya, semua yang kafir itu. Sampai ke Laut Merah yang seberang Palestina, sini Mesir. Kan hanya dibatas oleh laut. Maka dia terkepung. Nabi Musa. Orang-orang yang beriman bersamanya berkata, innala mudrakun, kita akan didapat ini. Kata Nabi Musa, kalla inni ma'iya rabbi. Sekali-sekali tidak mungkin. Saya punya Rob. Tidak mungkin kita yang beriman akan dibinasakan. Sementara ini yang mengaku Tuhan yang diberikan kehidupan tenang. Itu keyakinannya. Maka Allah mewahyukan kepadanya untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Dia pun pukul, lautnya terbelah menjadi 12. Nyebranglah. Selamatlah ini yang beriman. Nyebrang sampai ke sebelah. Sudah sampai di sebelah, Fir'aun masih di tengah mengejar. Lautnya kembali bersatu. Disitulah dia tenggelam semuanya bersama tentaranya. Hilanglah yang kafir lagi. Iya. Begitu seterusnya. Sampai ini kita cerita pendek saja. Bagaimana ajakan Rasul sama. Jadi selamat. Hidup mereka di atas penghambaan diri kepada Allah. Mulai lagi menyimpang. Setelah meninggalnya Nabi Musa, mulailah lagi menyimpang. Allah utuslah Isa. Allah utuslah Isa setelahnya. Tidak dekat, jauh. Jauh lagi masanya itu, bukan langsung utus begitu, enggak. Utus lagi Isa. Dengan melanjutkan di Taurat. Cuman, makanya mereka bilang perjanjian baru. Di agama Yahudi Nasara. Cuman dihapus sebagian yang berat dan diubah syariatnya di Injil. Kita tahu bersama kisahnya, ini yang mengerikan. Tidak ada yang menjawab Nabi Isa kecuali sedikit. Maka tatkala Nabi Isa sudah merasakan mereka ini mayoritas orang Yahudi, pengikutnya Musa ini waktu itu kafir terhadap Isa, maka dia berkata kepada kaumnya, siapa di antara kalian mau menjadi penolong? Muncullah orang-orang Hawariyun yang mengatakan nahnu ansarullah, itu dibilang Nasoro. Kami akan menjadi penolong-penolong Allah. Maka selesailah akhirnya mayoritas tadi orang pengikutnya Musa tidak percaya kepada Isa, memberikan makar, memutuskan
untuk membunuh Isa. Membunuh Isa. Akhirnya mereka menculik Isa dan bukan Isa yang diculik, tapi menculik yang mirip dengan Isa. Jadi yang mereka salib itu bukan Isa. Allah katakan, wa ma salabuhu yakinan. Mereka tidak menyalib Isa secara yakin. Itu yang dia salib adalah yang diserupakan dengan Isa. Dia bunuhlah. Iya. Dan yang percaya kepada Isa menghambakan diri kepada Isa. Menghambakan diri kepada Allah. Menghambakan diri kepada Allah. Lama waktu, oh dia sembah Isa. Naudzubillah. Pengikutnya tadi. Dengan subhat anak Tuhan. Itu subhat awalnya. Ini anak Tuhan. Padahal Allah telah katakan di Quran. Seandainya berhak karena dia itu lahir tanpa bapa, Adam lebih berhak disembah. Allah yang bilang begitu di Quran. Karena Adam langsung diciptakan oleh Allah dengan tangannya. Siapa yang lebih berhak sebenarnya? Kalau seandainya boleh disembah ini selain Allah. Maka Adam lebih berhak seandainya dibolehkan dengan subhat itu daripada Isa. Cuman itulah namanya subhat setan. Bagaimana orang menyembah sesamanya. Akhirnya disembahlah Isa. Maka diutuslah Nabi terakhir. 1600 tahun jaraknya antara Nabi kita dengan Nabi Isa. Terjadilah pemalingan. Padahal di masyarakat Arab itu kan di atas agama Ibrahim. Di atas agama Ismail. Hanya menyembah Allah. Tapi mulai disembah patung. Disembahlah Lata, disembahlah Uzza, disembahlah Manat. Akhirnya diutuslah Nabi kita. Inilah ayatnya. Ya ayuhan nas u'budu rabbakum. Ringkasnya begitu. Jadi sama semua seruannya. Dari Rasul pertama hingga Rasul terakhir. Nabi kita Muhammad SAW. Dan kita tidak ada lagi Nabi. Yang ada apa? Setiap 100 tahun pasti ada orang mengajak kita kepada memurnikan ibadah kepada Allah. Dan tidak ada satu generasi manusia pun kecuali pasti ada mengajak kita menghambakan diri kepada Allah, meninggalkan sembah kubur, sembah laut, sungai, batu, pasti. Tidak akan pernah kosong sampai hari kiamat. Karena tidak ada lagi Rasul. Yang ada sekarang adalah orang-orang yang tidak takut lagi celaan orang untuk menyeru manusia menyembah Allah. Hanya membacakan Quran, membacakan hadits Nabi, membacakan bagaimana Nabi berdakwah selama 23 tahun. Itu saja sisa sekarang. Iya. Karena Quran alhamdulillah tidak sama dengan kitab-kitab sebelumnya. Quran keunggulannya adalah tidak akan pernah berubah dan tidak ada yang bisa merubahnya. Quran. Karena Allah menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan ini Quran. Dan kami akan menjaganya. Makanya Quran ini tidak ada orang bisa merubah. Terjaga. Sampai kapan? Sampai nanti Allah akan angkat. Nanti di hari kiamat Pak. Mendekati hari kiamat. Quran ini diangkat dari lembaran kita ini. Dari Quran, mushaf yang kita pegang itu nanti jadi kosong. Dada orang menghafal Quran, hilang. Maka beruntunglah kita masih ada Pak Imam baca Quran dengan dadanya. Belum hari kiamat. Kita masih diberikan kesempatan hidup. Karena kapan sudah hilang dari dada orang yang hafal, dari mushaf yang kita pegang, maka itu sudah hari kiamat akan terjadi. Ini seruan Quran ini. Perintah pertama di Quran. Ya ayuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Sembah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Jadi dari Adam sampai kita sekarang ini, itu Allah yang menciptakan. La'allakum tattaqun. Ini kenapa kita harus beribadah kepada Allah. Agar supaya kalian bertakwa. Yang mana ujungnya kalau kita bertakwa, surga.
Karena surga hanya disiapkan untuk orang yang bertakwa. Allah berfirman, uiddat lil muttaqin. Ketika Allah menjelaskan surga yang luasnya selangit dan bumi, maka Allah katakan uiddat lil muttaqin. Disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Cara supaya bertakwa, sembah Allah. Tidak ada, mungkin ada di antara kita bilang, saya orang bertakwa, tapi tidak pernah kita sholat. Saya orang bertakwa, tapi kita tidak pernah melakukan perintah Allah. Itu bohong. Itu akan dinyatakan sebagai pendusta. Dan dengan menyembah Allah, dengan bertakwa, maka kita akan dicintai oleh Allah. Allah akan selalu bersama kita. Jangan takut. Kalau kita menyembah Allah, orang mencela kita. Jangan takut. Innallaha ma'al ladina taqaw walladina hum muhsinun. Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang berbuat baik. Juga Allah berfirman, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah, yakinilah Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Cara menjadi takwa ini dia. Lakukan perintah pertama ini di Quran. Seandainya hanya ayat ini yang turun terkait dengan perintah beribadah, cukup ini kita untuk hidup. Untuk berjumpa dengan Allah. Iya, ini secara singkat ini perintah pertama di Quran. Dan kita sudah tadi dengarkan bahwa ini adalah ajakan seluruh Nabi dan Rasul. Yang jelas sebagai penutup, dengannya kita adzan dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran, walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula. Kami telah mengutus kepada setiap umat itu seorang rasul. Termasuk kita ini umat Islam. Apa seruannya? Ani ibudullaha wajtanibut tagut. Sembahlah Allah, tinggalkan tagut. Semua peribadatan kepada selain Allah. Itu seruannya. Itu adalah seruannya. Wallahualam. Mudah-mudahan itu mencukupi ini makna dari ayat ini. Alhamdulillah, apa yang benar semata dari Allah dan yang kurangnya itu dari kekurangan kami. Kita lanjut lagi nanti di pertemuan depan. Kita adzan dulu baru lanjut pertanyaan sedikit. Baik, kita lanjut sini ada pertanyaan. Ustadz, izin bertanya, bagaimana menyikapi suami yang masih awam, meskipun suami tidak melarang anak untuk hadir di majelis ilmu? Sabar saja, alhamdulillah. Iya, punya suami, kita bersyukur. Banyak orang di sana tidak punya suami. Iya. Jadi bersyukur saja itu nikmat. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun dia masih awam, ketika dia tidak melarang kita hadir di majelis ilmu, berarti dia bagus. Kadang kan orang bagus itu sudah seperti itu saja sudah disyukuri. Masalah dia belum juga seperti kita, itu masalah hidayah. Lihat, jangankan suami kita yang muslim, alhamdulillah ini mungkin iyalah. Dengan adanya dia tidak melarang untuk pergi hadir majelis ilmu, itu sudah membantu sekali. Lihat Nabi, beliau bisa menetap di Makkah, tidak sampai dibunuh. Itu kan karena ada Abu Thalib. Itu Abu Thalib itu sampai dia meninggal tidak mau bersyahadat. Di tahun ke-10 itu puncaknya. Tahun ke-10 kenabian maksud. Jadi 10 tahun Nabi berdakwah di Makkah, belum tidak diganggu itu karena sebab Abu Thalib. Dia yang berdiri di depannya. Bukan karena muslim. Bukan. Dia bukan karena dia muslim. Tidak, dia kafir. Cuma kenapa? Karena dia tahu itu bagus. Cuman dia tidak masuk Islam takut celaan kaumnya. Dia kan pemuka. Pemuka dari kaumnya. Dia menyatakan sendiri
bahwa saya tahu bahwa agama terbaik agamanya Muhammad. Cuman kalau bukan karena celaan kaumku, kamu akan dapati saya menerima agama itu. Jadi kadang ada orang tidak ikut seperti yang kita lakukan. Kadang karena orang lain. Karena temannya, karena pergaulannya. Kadang begitu. Cuman dia sadar bahwa yang dia lakukan ini benar. Maka ketika ada orang begitu ya kita syukur. Alhamdulillah. Ini suami kita, alhamdulillah. Ini tidak ada membahayakan dari diri kita dari secara agama. Ketika tidak membahayakan secara agama, tidak membahayakan secara kehormatan, nyawa, maka kita bersabar atasnya. Kita doakan suami untuk dapat hidayah. Dan kita ajak dia tentunya seperti yang Nabi lakukan. Dia doakan pamannya, dia ajak pamannya bahkan saat sakit keras. Belum masih datang dan menyatakan, wahai pamanku katakan la ilaha illallah. Masih tetap. Masih tetap. Maka ini yang kita lakukan untuk suami. Iya, tentunya kita juga mendoakan semoga suami kita juga ikut tentunya hadir di majelis ilmu. Karena majelis ilmu ini iya memang mungkin sepele kita hadir antara maghrib isya misalnya karena sibuk kerja. Tapi ketahuilah dengan itu kita tidak mendapatkan laknat. Karena kata Nabi SAW, ad-dunya mal'un wa mal'unatun man fiha. Dunia itu terlaknat. Asalnya jauh dari rahmat. Dan terlaknat orang-orang di dalamnya. Illa kecuali. Zikrullahi wa man walah au alim au muta'allim. Kecuali orang yang berzikir kepada Allah. Selalu mengingat Allah. Itu yang tidak terlaknat. Atau yang terkait dengan dzikir kepada Allah, itu yang tidak terlaknat. Atau alim, orang yang berilmu, atau muta'allim, atau yang belajar ilmu. Jadi dengan sebab kita hadir di majelis, inilah yang membuat rezeki kita itu mudah di sisa hari kita. Karena dulu ada seorang sahabat mengeluhkan saudaranya selalu datang belajar, sementara dia kerja. Kata Nabi, la'allaka turzaku bih. Bisa jadi kamu diberi rezeki karena sebab itu saudaramu. Karena belajar juga sebab rezeki itu dimudahkan. Jadi apa yang kita lakukan datang belajar itu tidak mengurangi rezeki. Bahkan itu bisa menambah rezeki. Bisa menambah rezeki. Jadi bisa jadi kita ini datang taklim ini sebagai istri tadi. Bisa jadi nanti jadi sebab suami juga ikut. Minta saja sekali-sekali untuk antar saja. Enggak usah suruh masuk masjid. Antar mas saja. Apa yang kulakukan? Maka mikir baso di luar. Begitu saja. Kan sebagian orang itu kalau diajak taklim, takut. Takut kalau diajak taklim. Tapi kalau diajak makan bakso, mau gitu. Bilang begitu saja dulu. Iya, jangan langsung bilang, taklim ke durhaka gitu kalau tidak taklim. Hey, siapa yang mau taklim kalau begitu? Yang ada itu naik tai balauna itu. Nih kalau begitu model tak. Jadi ajak saja dulu yang ringan-ringan. Iya ringan-ringan. Bahkan ada orang kenal hidayah gara-gara ayo ke sana. Saya taklim kita cari-cari baju muslim di luar. Duduk-duduk makin saja di mobil tak. Nanti lama-lama dia suka. Dia lihat orang-orang taklim ini juga bagus ternyata. Akhirnya nanti masuk masjid. Kadang nanti dia masuk masjid maghrib. Setelah itu kejepi makin di dalam. Malu keluar. Mau keluar malu. Pekan depan enak. Kan banyak orang itu mungkin kita tidak tahu. Kadang ada orang cerita sama saya tidak sengaja tertahan di tengah. Akhirnya tidak pernah minta hadir. Padahal tidak sengaja terjebak di tengah. Mau berdiri. Dia lihat. Boy, Pak Jenggo semua ini melihat. Gitu. Dia ada orang cerita. Ada orang sering taklim di kita, dia terjebak di tengah-tengah. Akhirnya terjebak terus. Akhirnya hadir terus. Begitu saja. Jadi ajak saja, wallahualam, dan doakan hidayah tentunya untuknya. Saat kebiasaan sebagian perempuan, apabila ingin haid diawali bercak coklat di awal sebelum darah haid keluar.
apakah bercak coklat tersebut termasuk darah haid dan tidak wajib lagi sholat? Iya, termasuk kalau bersambung. Kalau awalnya bercak, kemudian lama-lama darah, haid. Tapi kalau dia tidak bersambung dengan darah, bukan haid. Bercak yang setelah keluar tanda suci, atau bercak yang berpisah dengan darah haid, itu bukan haid. Itu bukan haid, tapi itu adalah dianggap darah kotor biasa. Wallahualam. Manakah lebih utama berdoa di dalam sholat sebelum salam, ataukah berdoa di luar sholat setelah melaksanakan sholat sebelum salam? Itu yang diantara mustajabah. Ketika Nabi mengajarkan tasyahud, beliau berkata setelah itu, fal yatakhayyar minad du'a masya'a. Silakan setelah itu dia pilih doa yang dia mau. Bahkan Nabi ketika ditanya oleh Abu Bakar, apa yang saya harus baca dalam sholat? Nabi ajarkan padanya bacaan sholat, bacaan doa. Juga bahkan Nabi tidak diminta oleh Mu'adz bin Jabal. Langsung Nabi pegang tangannya. Wahai Mu'adz, saya cinta kamu. Saya mencintaimu. Saya akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jangan pernah kamu tinggalkan di penghujung setiap sholatmu. Maka diajarkanlah doa. Kalau di Abu Bakar dikatakan, bacalah. Ya, Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsira. La yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfirli maghfiratan min indik. Warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu di Abu Bakar. Kalau di Mu'adz bin Jabal dia katakan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Diajarkan doa sebelum salam. Yang menunjukkan bahwa doa sebelum salam itulah yang utama. Adapun setelah melaksanakan sholat, tidak pernah dinukil dari Nabi beliau berdoa setelah sholat fardu. Tidak ada memang penukilan dari Nabi beliau berdoa setelah sholat fardu. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala berikan kepada kita sebuah kaidah. Kalau kita diajarkan dzikir di setelah sholat, di sholat maka setelah sholat maksudnya. Kalau diajarkan doa maksudnya sebelum salam. Karena tidak dinukil memang dari Nabi beliau berdoa setelah salam di sholat. Wallahualam. Ustaz, masjid dekat rumah saya akan mengadakan maulid bulan ini ya. Terus panitianya buat spanduk yang ada foto penceramahnya di situ. Lalu dia pasang di atas mimbar. Jadi kalau kita sholat menghadap ke itu spanduk. Baru fotonya satu badan lagi Ustaz. Bagaimana hukumnya itu? Ya jangan tahu sholat di depan itu spanduk. Kalau tidak bisa kirobek. Kan begitu kan tidak mungkin kita pergi robek. Dan memang jangan dirobek. Nanti orang akan mencela dakwah. Semua orang berjenggot dicela gara-gara kita. Karena orang akan menyamakan. Berjenggot semuanya sama begitu. Kak Doro Dudui. Begitu nanti. Iya, maka nggak usah dirobek. Kalau kita hanya bisa nasihati panitianya, alhamdulillah diterima, alhamdulillah tidak diterima, tidak usah. Kita pilih saja misalnya kan mimbar tidak satu masjid itu. Mimbarnya segini berarti di sini. Ya kan hindari, kan bisa masih ada kiri, masih ada kanan. Tidak usah kita paksakan depan situ. Tapi anggaplah kita depan situ, sholat kita sah. Sholat kita sah. Walaupun ada itu spanduk. Walaupun ada itu spanduk. Tidak ada masalah dengan sholat kita. Wallahu alam. Kita baca lagi sedikit lagi ini ya. Oh di sini. Apa Ustaz? Bantu penguatan. Buat saudari saya yang baru tertimpa musibah. Di mana hartanya dalam 2 hari raib. Akibat hipnotis. Na'udzubillah. Iya tentunya ya sabar. Tidak ada yang bisa kita katakan kecuali nasihat untuk bersabar. Apa yang Allah ambil berupa harta, kurangnya nyawa, kurangnya makanan. Itu semua adalah ujian. Yang beruntung adalah yang bersabar. Itu yang dikatakan. Wabasyiris sobirin. Beri kabar gembira terhadap orang yang bersabar. Dan
ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kadang hanya meninggal berucapkan itu. Enggak, itu ucapan untuk semua musibah. Musibah apapun. Kalau kita ditusuk duri, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wakhlub li khairan minha. Ya Allah, tambahkan itu. Ya Allah, beri saya pahala dari musibahku ini dan gantikan saya dengan yang lebih baik. Siapa yang mengucapkan ini, maka Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Sampai waktu itu Ummu Salamah yang mempraktekkan doa itu, waktu meninggal suaminya Abu Salamah, dia katakan tidak ada yang lebih baik. Kan Nabi bilang, Nabi anjurkan untuk mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un dan berdoa setelahnya, ya Allah beri saya ganjaran terhadap musibahku ini dan gantikan dengan yang lebih baik. Dia bilang, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Meninggal Abu Salamah, lewat masa iddahnya dilamar oleh Rasulullah. Dia langsung bilang, wah itu memang itu doa. Pasti digantikan dengan lebih baik. Itu yang kita lakukan. Sabar, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan baca doa tadi. Maka kita akan digantikan dengan yang lebih baik. Ketahuilah apa yang terjadi pada kita 2 hari ini sudah ditentukan sebelum langit dan bumi diciptakan. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, kata Nabi. Apa yang akan menimpamu tidak mungkin meleset. Tidak mungkin menghindar. Tidak mungkin. Iya, walaupun secara dari sisi lain kita nasihati tentunya untuk berhati-hati. Inilah gunanya kita membaca, memperkuat dikit pagi petang. Untuk terhindar dari yang semisal ini. Jangan lupa kalau sholat subuh kita baca Bismillah alladzi la yadurru ma'asmihi syai' fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Kalau kita baca ini subuh, tidak akan bisa membahayakan kita sampai sore. Kalau kita baca lagi sore, Bismillah alladzi la yadurru ma'asmihi syai' fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim, tidak ada lagi membahayakan kita sampai pagi. Jadi kita ini kadang mendapatkan hal-hal yang seperti ini karena kita kurang perlindungan dari Allah. Kenapa kurang perlindungan dari Allah? Karena kita tidak mau berlindung kepada pelindung seluruh manusia. Yang di tangannya semua yang dicipta ini. Jadi makanya kita muslim untuk menghindar dari hal-hal yang seperti ini. Jangan lupa bacaan doa. Dikir pagi, dikir petang. Tidak harus setelah sholat. Biar sedang berjalan. Biar kita sedang buat kopi, buat saja sambil baca itu. Apa susahnya? Itu sangat mudah. Apalagi di waktu sore, kita baca a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Itu kalau kita baca itu, tidak akan ada yang bisa membahayakan kita dari kejahatan jin dan manusia. Itu hal-hal ringan dilakukan supaya kita terjaga dari hal-hal yang seperti itu. Tidak ada bahayanya hipnotis kalau kita dilindungi oleh Allah. Wallahu alam, kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Subhanaka hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.